Bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Siapapun kita, Muhammad dan Rasul tercipta dari sebuah tanah. Masya Allah, apa yang mesti kita sombongkan dalam hidup kita? Kadang-kadang sombong juga ke Tuhan ya. Hayya 'alas shalah. Kalau juga naiknya, padahal siapa yang memanggil? Bukan muazzin. Hayya 'alal falah. Bukan muazzin yang memanggil kita, tapi yang memanggil adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika muazzin mengatakan hayya 'alas shalah, maka apapun pekerjaan kita, sedang apapun kita, berhenti sholat menghadap kepada Allah. Kenapa? Karena Allah yang memanggil kita waktu itu. Buat apa kita sombong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Wa fi ayatil ukhra Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Yang kita hormati, yang sama kita hormati Bapak Pengurus Masjid, Imam Bilal Khatib, Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat, insyaallah mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada yang mulia ini, bertepatan 17 Ramadan, 16 hari kita puasa, malamnya 17 kita berkumpul bersama di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan segala kebaikan kita, amal-amalan kita yang baik, semoga hendaknya dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Berselawat kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga kita diberikan syafaatnya di akhirat kelak. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah dengan izin Allah mulai datang kamari lagu kali tentang Isra apa malam nuzul Quran. Kemarin 2 malam pulang jam 3-4 pagi tadi, nuzul Quran di Padang 2 malam. Kalau aku sama Pak Ibrman panggil Om Pak. Kalau kami disuruh bawa Pak. Di tahun 2008 wana aku ke pesantren pulang ke Batu Sulit. Ndak amul. Ibu serta putih hati di situ. Memang tak ketinggalan ya Pak Ibu di situ. Oh, kenapa mau pulang lama sekolah di pesantren? Panjang jalan. Alhamdulillah, bersyukur beliau sehat kondisi. Semoga Bapak Ibu mudah-mudahan selalu memberikan yang terbaik kepada kita bersama di sini. Amin ya rabbal. Yang pertama, aku ingin kita sama-sama membayangkan apa yang perlu kita bayangkan
sebagai tanda orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Bayangkan malam ini orang yang tidak ikut bersama kita lagi. Siapa mereka? Orang-orang yang sudah pergi meninggalkan kita, yang mereka tidak lagi bertemu dengan bulan suci Ramadan. Artinya mereka yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mengajak Bapak Ibu membayangkan orang-orang yang sudah berada di alam kubur, yang mereka tak sanggup lagi bertemu dengan Ramadan karena sudah dipanggil oleh Allah. Kita bayangkan dalam surat Sajadah Allah katakan, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Karena dua manusia yang sudah berada di alam kubur, jasad habis menjadi tanah. Ruh mereka yang pertama, orang-orang yang diangkat ruhnya oleh Allah ke alam malakut, yang mereka tertidur dan tersenyum menunggu datangnya hari berbangkit. Itu yang pertama. Tenang mereka menunggu datangnya hari berbangkit. Lalu yang kedua, ruh orang-orang yang diazab oleh Allah, yang mereka dulu di dunia tidak sempat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata mereka? Rabbana absarna, ya Allah ya Rabb, sudah kami lihat azab Engkau di alam kubur ya Allah. Dahsyat alam kubur ya Allah. Sudah kami dengar orang berteriak kesakitan mereka di alam kubur ya Allah. Farji'na, maka pulangkanlah kami ke dunia lagi ya Allah. Na'mal sholihan, agar kami beramal soleh. Kami puasa ya Allah. Kami selalu ke masjid ya Allah. Tak tinggalkan ibadah lagi kepada Engkau ya Allah. Inna muqinun, orang baru yakin dengan azab Allah kalau sudah masuk ke alam kubur. Tapi kadang di dunia manusia-manusia menganggap sepele. Asal-asalnya akan kau azab besok di kubur. Tak sempat mereka bertobat. Maka bayangkan orang-orang yang sudah dipanggil oleh Allah. Doa kita semoga nanti dijauhkan oleh Allah dari azab kubur mereka, keluarga kita. Amin ya rabbal. Bapak Ibu yang berbahagia, awak masih diberikan Ramadan, alhamdulillah. Masih silakan Ramadan kalian. Minta doa syukur bukan hakikatnya ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama kan namanya asyukru bil qalbi, syukur dengan hati. Apa itu asyukru bil qalbi? Syukur dengan hati adalah orang yang meyakini dan menyadari bahwa apapun yang dia miliki di dunia ini Allah yang punya. Syukur qalbi, hati, sadar, yakin. Apapun yang dia miliki di dunia ini Allah yang punya. Ada ibu-ibu lahir kota langsung bersawit sekali. Nah, benar semua kita diberikan oleh Allah. Makanya syukur dengan hati dia selalu sadar, ya Allah ya Rabb, Engkau yang sudah berikan kami segala-galanya. Maka kalau sadar bahwa Allah yang punya, hiduplah kita seperti orang tukang parkir. Ibu datang, bapak datang ke Pasawawa sampai pas ujung batu. Wakbo Honda, wakbo Oto, Pak Ibu balanjo lengku persiapan lebaran. Di lotan Honda awak di tukang parkir. Lah siap balanjo pulang awak balik. Wa ambil Oto awak, wa ambil Honda awak. Bongi tak tukang parkir tadi? Dah, di aku dah bongi. Indah inyo-unyo. Awak unyo. Maka nak wongi asyik waktu dia awak iblis. Kalau diam di oleh Tuhan ki awak wongi wak Tuhan. Enggak, kenapa? Karena kita tidak memiliki apa-apa. Allah yang memberikan segalanya. Maka itu rumusnya adalah asyukru bil qalbi, syukur dengan hati. Masya Allah. Yang kedua, syukur itu hakikatnya
ketika dia diberi nikmat oleh Allah atau orang lain diberi nikmat oleh Allah. Tuh hebat. Kalau lagi apa itu aman ini? Aman. Tak panjang mau jawab dulu Pak. Selalu mengucapkan alhamdulillah ketika dia diberi nikmat atau orang lain diberi nikmat. Awak dapat nikmat alhamdulillah. Tetangga dapat nikmat alhamdulillah. Awak naik pangkat anak awak alhamdulillah. Tetangga awak naik pangkat alhamdulillah. Wah, itu jangan awak kau dapat nikmat alhamdulillah. Tetangga dapat pangkat innalillah. Pade dia aku deh pade. Aku deh apa-apa pade hati. Uang menape? Inyo dan Pak adik sosak kamu pilih ke kami dan banyak ada si pun Allah. Kalau ibu dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, aku asa dapat nikmat alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Tetapi dapat nikmat alhamdulillah. Tapi ingat nikmat yang diucapkan alhamdulillah nikmat yang baik. Aduh kejadian Bapak Ibu, biasa suaminya pulang, suamiku kojo mencarikan di danau PLTA. Biasa pulang, inyo paling-paling dapat ikan tu seember kete. Tu dapat biasa ti ai seember kete. Tahu-tahu di gua air Ramadan potang, dapat lah di esok kodang ikan di danau PLTA. Tontu bini tambah banyak lo, alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah zokia waban. Alhamdulillah. Lah dapat biasa saya berkete dapat ikan. Tahu-tahu di hari Ramadan kemarin dapat ikan di danau PLTA 1 baskom penuh. Tontu wong masuk nang tiba. Alhamdulillah tambah banyak di Wajotawi. Lah sudah, lah sampai sore tibolah uang ke rumah Pak. Sampai ke laki tadi, Bu, ini iyo, laki Bu lagi rumah, lainnya, aku onde Bu, buke aku disingko di eja panihat ibu. Alhamdulillah banyak. Cuma kesan dia menyingko buke uang. Masya Allah, jadi alhamdulillah kayaknya lo atau aduh pemuang awak, lalu dibonti minum-minuman keras lah. Ala banyak abdi deh minuman keras tadi, sehingga muncul sandau. Oh, alhamdulillah. Yang ini, Masya Allah Bapak Ibu, syukur dengan mengucapkan syukur dengan lisan. Lalu yang ketiga syukur itu adalah syukur bil amal. Syukur dengan perbuatan. Seperti apapun Bapak Ibu sadar bahwa yang kita miliki Allah yang punya. Yakin bahwa Allah yang menitipkan. Ketika dimari kita ucapkan alhamdulillah. Kalau tak sholat, kalau tak puasa, kalau tak ibadah, apa arti syukur kita kepada Allah? Makanya identik semuanya al-lisan, al-qalbi, al-af'al, terutama nampak perbuatan kita menunjukkan orang-orang yang syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau dapat dakwah itu, insya Allah mudah-mudahan kita semua adalah orang yang selalu bersyukur kepada Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah nuzul Quran kita malam kok. Kita konang-konang balik sejarah nuzul Quran. Kemudian apa kan kita ambil dari Quran itu, masya Allah Bapak Ibu yang berbahagia. Apa dan perlu kita konang awal surah Nabi Muhammad kepada Allah. Ya Rabb, inna hadzal Qur'ana mahjura. Wahai Tuhanku, ya Allah ya Rabb, besok Al-Quran ini ya Allah mahjura, diabaikan. Itu yang kita ingin. Besok Al-Quran itu oleh umatku ya Allah akan mulai diabaikan. Orang tidak lagi ingin dengan Al-Quran itu. Banyak Al-Quran umat-umat Islam tapi tak suka membacanya. Banyak orang Islam
Al-Quran yang diberikan oleh Allah. Bapak Ibu yang berbahagia, minimal malam ini kita lihat ada 3 ayat yang diturunkan oleh Allah yang menyebutkan secara langsung tentang turunnya Al-Quran itu. Satu adalah dalam surat Al-Baqarah yang selalu kita baca, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Pada bulan Ramadan kami turunkan Al-Quran. Cuma kan tidak dijolet di situ loh tanggal baku Al-Quran diturunkan itu. Tapi yang jelas dalam surat Al-Baqarah itu Allah turunkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Satu. Yang kedua, Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Ingat, malam Lailatul Qadar tidak akan pernah ada kecuali hanya pada bulan Ramadan. So tiba bulan Syawal so Lailatul Qadar lagi ibu nak lain kecuali Lailatul Qadar ujung batu. Hanya dalam Al-Quran adanya Lailatul Qadar itu. Jadi Al-Quran itu turunnya di malam Lailatul Qadar. Itu yang kedua. Dan Lailatul Qadar tidak akan pernah ada kecuali hanya dalam bulan suci Ramadan. Yang ketiga, Allah turunkan Al-Quran itu pada surat Ad-Dukhan ayat 3. Inna anzalnahu bi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam-malam yang diberkahi. Ingat, malam-malam yang diberkahi oleh Allah tidak akan pernah lebih hebat kecuali adalah malam-malam di bulan Ramadan. Malam-malam yang dimuliakan oleh Allah dalam 1 tahun yang paling hebat adalah malam di bulan Ramadan. Di sanalah Allah turunkan Al-Quran. Namanya Lailatul Mubarakah, malam-malam yang diberkahi. Yang kedua, Lailatul Qadar, Allah turunkan Al-Quran itu di Lailatul Qadar juga terdapat dalam bulan suci Ramadan. Tidak ada pada bulan yang lain. Jelas ketiganya itu sama makna, bahwa ulama kita sepakat Al-Quran itu diturunkan adalah pada bulan suci Ramadan. Perbedaannya hanya terletak pada tanggalnya saja. Ada yang mengatakan tanggal 11, ada 13, ada 15, ada 17, ada 25, ada 27. Jumhur ulama sepakat bahwa nuzul Quran itu adalah 17 Ramadan. Nah, banyak pada ulama sepakat mereka 17 Ramadan. Dan kini pas betul kita berada pada posisi 17 Ramadan. Bapak Ibu yang berbahagia, maka dari Al-Quran yang diturunkan oleh Allah di syahri Ramadan atau Lailatul Mubarakah atau Lailatul Qadar, makanya Bapak Ibu yang berbahagia jangan ketinggalan kita di bulan suci Ramadan. Mari kita lihat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Nah, ayatnya dimulai oleh ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Siapa dulu, Bu? Bu? Oh, Bu Laila. Alhamdulillah. Kadang-kadang tangku sementingnya Pak Bangkenya Bu. Lagi kadang-kadang gua sanggup dengan ceramah aja. Sanggup lolok. Tapi enggak lah, kalau ada Bapak Ibu lolok lah, tidak masalah. Regulasinya kami jago nih. Insyaallah Bapak Ibu dimuliakan Allah. Amanu itu awak, orang-orang yang beriman. Siapa awak? Orang beriman yang banyak dosa, orang beriman yang pernah maksiat, orang beriman yang berbuat durhaka. Kutiba alaikumusiyam, maka lakukan puasa di bulan Ramadan. Ujung ayatnya la'allakum
La'alla itu dalam kawan bahasa Arab makna tarodi. Bisa jadi yo, bisa jadi enggak. Maka orang beriman bisa jadi dia bertakwa, bisa jadi enggak. La'alla mudah-mudahan. Orang beriman bisa jadi bertakwa, bisa jadi tidak. Karena kalimatnya adalah la'alla mudah-mudahan. Berarti apa yang membuat kita bertakwa? Asyamu siyam. Makanya luar biasa Al-Quran itu. Ya, makanya ketika Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk awak dan Nabi, untuk awak dan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi sebelum menerima Al-Quran itu luar biasa. Bayang deh Bapak Ibu, tiai Nabi awak pai ka Gua Hira. Itu lama sampai Gua Hira. Dibungkui nasi di Siti Khadijah. Nabi bertahan di Gua Hira. Pas pada malam 17 Ramadan datang malaikat Jibril. Jibril kok datang Pak langsung dengan wujud yang asli. Tidak lo sudah awak tibur. Wujud yang asli. Siapa nak takui? Samu jawab apa bekor? Lawi-lawi malam bersobok jo uang yang tak biasa bersobok. Uang tak pernah nampak dek awak model tu nampak. Itu sih kan duitnya ni Pak. Sila buka terompa ni. Nabi awak berjumpa dengan orang yang tidak pernah dia jumpai di kota Mekah, bertemu di Gua Hira, lalu bilang kepada Rasulullah, "Iqra ma'a Nabi Quraini." Baca ya Muhammad, saya tak bisa baca. "Iqra ma'a Nabi Quraini." Saya tak bisa baca. Tiga kali dipeluk sampai sesak Rasulullah. Maka Nabi merasa takut. "Iqra, saya tak bisa baca." Itu hebatnya Rasulullah, Pak. Apa makna itu awak? Maka kalau nak Al-Quran awak Bapak Ibu, kalau awak nak paham tentang sesuatu, dia nyambung boleh. Untuk je Nabi mampu Pak baca, nak boleh baca. Iqra ya Muhammad, baca. Saya tidak bisa baca. Maka apa maknanya buat kita? Kalau kita tak paham tentang sesuatu, olung tentu di awak maka jangan ikut campur tentang sesuatu itu. Kalau tak tentu ngomong. Itu Nabi Muhammad tu. Ampun mau contoh bu. Mau kuliah di Padang dulu S1, Masya Allah. Tapi mau lapo ke Jakarta. Dapat kawan berdua pesisir Pak. Terus kami ke Jakarta dari IAIN Imam Bonjol Padang. Di awak orang pernah naik pesawat Pak. Ke Jakarta loh pernah. Di ado kawan tadi nampak hebat pada ambo. Jauh ke Ciambo. Ambo loh pernah naik pesawat naik hotel pun orang pernah ambo. Tempat soke konco ambo minta apa soke. Kalau aku tujuan ambomu, ayolah, ya kan? Awak dia kawan. Lebih biasa kaja kan? Awak wong kampung orang pergi kota. Bila kami bantu sampai ke Jakarta, dana lagi hati oleh kampus sampai ke Jakarta, masuk hotel dulu. Lah sudah di resepsionis, aku di resepsionis tadi dia perlu sesuatu, tidak perlu datang ke main. Makanan minum silakan dia ado tiga buat tombol di dalam kamar tu, tekan di malam ke-7. Tentu masuk kamar kami. Awak kan tak paham dah le, kawan awak lagi asal ke Jakarta. Tentu mimpi kayaknya boleh. Hari pas luhur Pak, Pawi Lalita, ambo subuh kawan tadi lah minta makanan. Tentu di BC tadi ya, dipencet tombol pertama, ndak bunyi dah Pak. Pencet ko yang kedua, ndak bunyi dah Pak. Akhir nomor 3 kau pencet ketiga tombol tadi. Setengah jam sudah itu, tiba sekarabak makanan ke dalam kamar lu. Iyo setaki awak bunyi lo, kau uang tadi. Aku tawayu lah, licin pintu rayu mayu. Akhir pulang kami deh, mulai pulang oleh aku juga aku ke Jakarta, pulang lah kami deh. Dah lebih deh.
Qori saya tidak bisa baca. Itu Rasulullah. Itu hebatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang ummi yang tak bisa tulis baca. Iqra ma'an nabi Qori. Baru lagi disambung oleh Jibril, bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam. Allah. Pulang Nabi mengegek lah Nabi awak tadi bu. Muhammad kau mengegeknya pulang dek ketakutan bertemu dengan Jibril. Siapa? Oh lah kau awak tadi lu. Lamu Nabi sampai puluhan ribu bersobok di Jibril di situ. Pulang lah le. Mendomam tiba rumah selimuti aku, selimuti aku, selimuti aku. Masya Allah. Dek Khadijah do panjang kanyol. Dek Nabi dek laki lah mengijiu. Dek domam pulang langsung selimut kalian. Kalau Khadijah kini guys, lopek purai lagi lo pulang, mau bikin dulu, tiba rumah, selimuti aku, paling saya selimuti apa ya supaya putih orang. Nggak pulang-pulang ya kota nggak mau bikin. Tapi Khadijah ketika Nabi ketakutan, Masya Allah dia datang sebagai orang yang menunjukkan kasih sayangnya kepada Rasulullah. Langsung diselimutinya Rasulullah. Tidak ada katanya oleh ini laki dong mampu laku, laki sakit pulang. Kalau Khadijah kesuwe tenang selimut ini lego ini. Kena selimin lah sudah selimut lagi sehat Rasulullah. Barulah Khadijah duduk. Wahai suamiku tercinta, wahai Rasulullah, ada apa gerangan? Apa yang terjadi sehingga engkau sakit dalam keadaan pulang? Barulah diceritakan oleh Nabi itu model. Amu beko bangki awak kapamanambo namo Warokoh bin Naufal. Wah Khadijah luar biasa. Maka ibu-ibunya di situ bila insya Allah aman tuh. Makanya kami datang kami ke rumah siang-siang pamokan poni pakojo kok sore ibu kami rumah ibu ngayu duduk depan kami lah itu duduk depan kami itu pahala paling tinggi nyodol ibu pak sudah ibu ayu dia pindah dari ke Indonesia nggak duduk kayak kami padahal duduk kayak kami itu udah kayak alur kok nak boleh ibu makan juga kami kok nak boleh duduk di kabinet. Masya Allah tengok koni kami kalau lai suaga licin koni berarti aman posisi pipi. Tapi kalau mau kau ibu jantan yang pipi bekok kok dia tanya. Masya Allah ya kok sonang hikmah kok Nabi Sofile ketika Khadijah wafat nggak bisa sedih. Kenapa? Karena memang dia istri yang sangat luar biasa syukurnya dengan apapun masalah Nabi sampai rumah Khadijah aman situasi Rasulullah maka di Sofile Nabi baiti jannati rumahku adalah surga. Masya Allah Bapak Ibu yang berbahagia sudah itu. Maka diajarkan itu oleh Nabi dengan Al-Quran yang sudah diberikan oleh Allah. Kemudian apa-apa kau bangun awak kau mengawak lu bangilah. Tapi bila bangi Rasulullah. Pona di Ustaz Rasulullah bangi kau rumah. Pona cuma tak sama di bangi awak tidak ada. Lebonnya apa-apa bu. Nggak masalah Ramadan ini maka buka aja lawak siko karena ayo tak maaf kok soto. Apa ibu yang melakukan Allah? Apa kata? Suatu hari Nabi pergi ke rumah Aisyah. Pas malam punya nginap di rumah Aisyah. Sampai di rumah Siti Aisyah, Masya Allah, yang istri luar biasa. Langsunglah dibuat Nabi tadi ayude. Wah contohlah kalau rumah Aisyah kok Nabi suka ayude. Wah contohlah ayude. Nah, yang hobi Aisyah ibu ketika membuatkan air untuk Rasulullah itu yang pertama lu kinyam dari bukan tuh ibu kinyamnya. Di kinyam cicipi lu.
Biasa kalau be ayu kami ya cicipi deh ibu lu. Dah tu baca selawat 3 kali. Ndak kan lagi dia sama ibu lu ya. Cuma kan yang nggak mau sopi ngaku selawat ustaznya kaki lo paling mau sopi. Cicipi Aisyah kan kelebihan itu. Nah sekali itu Aisyah lupa mencicipi air Rasulullah. Langsung talota duduk Rasulullah di lotak kayu ke Rasulullah, duduk lagi muka Nabi awak. Tafadhol silakan minum wahai suamiku tercinta. Onde lupa ngambil bulu. Minumlah dek Nabi pahit teh tadi. Tontu pongi sebenarnya Rasulullah sama juga awak ini. Kok topik sini tu aku ni awak bongi. Apa Nabi awak masya Allah bongi kena Siti Aisyah apa nyenyo ya Humairah. Jadi Nabi itu memang di rumah pak nak kona panggil nama dah bu. Aduh kalau Aisyah tu Humairah nama pipi ke merah-merah. Kalau bahasa awak di Jumlah tu kok yayam. Nabi awak sudah itu awak memang luar biasa di rumah itu ndak dulu kok pertama kok tu dianton cincin dulu mak ndak kayak saya cincin dianton sesuatu sekali nak masuk puasa baboklah calon rumah tadi kapas ujung batu tertumbuk kaki di batu mak ada elok jalan saya nak sakit lagu lawan hati gowang pilih kapas ujung batu le talon tu kaki umum bila namanya beda kan tapi Nabi Rasulullah itu ya Humairah nde tentu seorang Nabi dipanggil cukup lah sih tua kalau apa lah biasa nak memanggil sayang mau ngawak le ini panggil sayang ini aku tak loma masakan sahur jadi ni pak memproduksi kacau dipuji Aisyah sudah dipuji cuma kadang-kadang laki-laki kalau mentakut ada awak tidak mau puji ngawak ada Nabi ya Humairah aku ni Nabi awak salam awak umat aku ikut di bawah ayu yang paling loma ikut padahal pahit aja pak tontu bini dan dipuji dek laki mak kombang dah ungi dulu pak laki mau mak kok gini banyak bini kini om mulai dipuji dek laki uang saya bapak nak si kok lalai oh asal puji lagi waktu dia sak jakak bini uang muji kami muji saja maka Aisyah dipuji oleh Rasulullah dia senang apanya Aisyah iya Rasulullah sama iya coba kinyam kita kinyam deh baik kosa langsung baik kalakang kau deh kino berarti bangi Rasulullah wangi ndak ibu lole ni nak orang sini. Makanya Allah masya Allah. Makanya Nabi Muhammad ketika pulang dari itu dia tidak tahu siapa Jibril itu yang didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka baru dijawab oleh Waraqah bin Naufal salah seorang kerabat Siti Khadijah. Apa katanya? Itu adalah malaikat. Itu adalah malaikat. Saya akan membela Muhammad itu. Barulah diangkat Muhammad menjadi Rasul. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang pertama yang diberikan oleh Allah. Ingat bacalah bismi dengan menyebut nama Tuhan engkau yang sudah menciptakan engkau dari segumpal tanah. Balik awak kaki siapa di awak? Kalau masuk Quran mah dilihat siapa? Apa pun awak sombong dia awak kok. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Ai Muhammad diajarkan kepada Muhammad dulu Iqra. Baca Muhammad baca. Apa yang mesti kamu baca? Yang pertama diri kamu sendiri. Diri kamu dibaca apa?
Bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Siapapun kita, Muhammad dan awak sahabat tercipta dari segumpal tanah. Masya Allah. Apa yang mesti kita sombongkan dalam hidup tanah? Kadang-kadang sombong juga ke Tuhannya. Hayya 'alas shalah. Kalau juga naiknya, padahal siapa yang memanggil? Bukan muazzin. Hayya 'alal falah. Bukan muazzin yang memanggil kita, tapi yang memanggil adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika muazzin mengatakan hayya 'alas shalah, maka apapun pekerjaan kita, sedang apapun kita, berhenti sholat menghadap kepada Allah. Kenapa? Karena Allah yang memanggil kita waktu itu. Buat apa kita sombong kepada Allah Subhanahu wa taala? Waktu ini tengok-tengok di awal dari segumpal tanah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, Bapak Ibu yang berbahagia. Apa namanya awak sombong kepada Allah? Ilmu awak, profesor awak, doktor awak, hebat awak, apa yang kena sombong kepada Allah Subhanahu wa taala? Insyaallah tak ada. Maka Nabi diajarkan apa? Diajarkan Muhammad itu untuk melihat dirinya. Lalu Nabi mulai dengan melihat dirinya itu dia sadar bahwa dia harus rendah hati hidup kepada Allah Subhanahu wa taala. Diajarkan iman itu dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tawadu, rendah hati. Tidak mereka sombong hidup dari dunia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Siapa dia? Ngaku bono wa ini. Tidak boleh Bapak Ibu. Maka kalau sadar awak siapa dia awak, diberikan oleh Allah bulan Ramadan yang sangat hebat. Sadar awak apa yang harus awak sadarkan. Doa malaikat Jibril, hati-hati. Salah satu doa malaikat Jibril itu Bapak Ibu, ruqiyal abdu, celakalah seorang hamba, kata Jibril. Siapa? Umat Muhammad. Adraka Ramadan fansalaha wa lam yaghfirlah. Umat Muhammad yang masih diberikan oleh Allah Ramadan tapi dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku takbir buat awal lagi Ramadan oleh Allah dipanjangkan umrah wa amin ya rabbal. Awak hati-hati awak yang sampai lo Ramadan berakhir dosa awak tak diampuni ya Tuhan. Masya Allah. Sayang Tuhan ke awak amin ya rabbal. Maka jadikan Ramadan itu malam bulan-bulan ampunan. Sadar awak kita adalah orang yang berdosa kepada Allah. Ya, awak ke siapa awak? Awak yang hina, yang banyak dosa kepada Allah. Diajar Ramadan ya Tuhan, jangan main-main dulu. Istighfarlah banyak-banyak. Astaghfirullah Rabbal. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal. Minal khataya. Itu yang pertama dari Quran. Sadar wasiyah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Aku tiada nak lain apa. Lalu ketika kita sadar bahwa kita tidak ada bandingnya apa-apa dengan Allah Subhanahu wa taala, lalu sadar bahwa membuat awak tabarok ke Tuhan, bertobat dari dosa-dosa kita. Maka dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sapun kita nak berdosa. Ibu-ibu ada nak berdosa. Boleh ditanya apa-apa? Nah, siapa kita tak berdosa. Kini termasuk momen Ramadan yang malam-malamnya berkah, yang malam-malamnya luar biasa. Jadi boleh. Makanya Bapak Ibu yang berbahagia, jangan taki di Ramadan. Aku banyak menengok kalau Ramadan kona yang paling ramai masjid itu awal-awal Ramadan.
Kalau lo gua minang apa nih? Tadi ju di antara sangko deh pahala banyak gua Ramadan. Padahal pahala banyak dari Ramadan. Kalau Nabi siapa dari Ramadan tak tidak masaji dari di masaji nongol. Makanya kadang-kadang banyak tadi cuawa. Lagi imam kadang-kadang tak semangat gelek. Kalau awal Ramadan semangat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Makmum banyak. Amin. Imam semangat tuh. Tapi kalau lagu 10 malam kadek. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Mati-mati lagi. Tidak semua. Padahal Ramadan di akhir-akhir itulah Allah akan menilai la'allakum apakah kita bisa bertakwa atau tidak. Maka jangan di kota-kota itu luar biasa. Maka udah di akhir Ramadan, ibu maupun dapat tarawih le. Oh, lah sibuk Ustaz. Apa ibu sibuk? Banyak ini Ustaz. Apa sibuk kono? Wik Ustaz. Dia apa ibu malam-malam hari wik kalau di wik siang tak berapa ini yang melihat Ustaz. Pokoknya dia makan. Makanya Allah sampaikan di sana asyam, kalimatnya siam. Beda dengan saumun. Maka kalau siamun di sana ada puasanya, siamun ada tarawihnya, siamun ada Al-Qur'annya, siamun perbanyak sedekahnya. Itulah makna siamun. Makanya man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang mendirikan Ramadan. Kalau kita tarawih jangan tinggalkan. Tarawih terus. Dia apa? Nyosel Bapak Ibu musuh. Jelang bulan Syawal pelok ke imam sudah jemaah kami sudah isya. Mam, bulan Syawal ke tarawih wali. Tarawih apa juga? Tarawih Ramadan lainnya. Bulan Syawal tak ada. Dia tinggalkan. Itulah asyamun. Maka kalau sadar awak siap awak yang masih diberikan oleh Allah kesempatan menikmati Ramadan, maka itulah yang kita inginkan buat Ramadan itu untuk yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibu ini masuk surga. Serius lah. Apa-apa? Alhamdulillah. Kalau mau tengok wajah memang wajah ahli surga di dalam surga. Amin ya Rabbal. Dia apa dulu di Ustaz Sonam nih Pak kalau wajah ahli surga. Yauma tabyatu wujuh wa taswaddu wujuh. Pada hari itu di akhirat nanti hanya ada dua golongan manusia. Yang pertama orang yang putih wajahnya berseri, tersenyum dia menghadap Allah akan masuk surga. Jadi ciri-ciri penduduk surga itu Pak senyum. Enggak ada uang yang hitam muka uji. Nah masuk neraka. Aduh itu besoknya di akhirat Pak. Maka ahli surga itu uang suku senyum. Cenderung ngomong neraka. Senyum itu bukti penduduk surga. Maka ibu cinta itu Bapak Ibu. Sopo wajah kawan senyum, sopo dia tetangga senyum, sopo dia sahabat senyum, duduk manung soang. Nah, kini banyak uang senyum soang. Apalagi kalau senyum awak kepada orang yang benci kepada kita, aku penduduk surga. Tidak lain lawan. Tiba bodoh jika awak bodoh begini. Assalamualaikum. Dan pun itu dia Rasulullah dulu. Itu dia Nabi Muhammad dulu. Kok kunci bodoh kok ini bola lagi. Surga. Maka kalau ibu ingin masuk surga, nak masuk surga minimal ada 3 buku yang diberikan oleh Allah. Al-jannatul mustaqatu ila arba'ati nafarin. Surga itu rindu kepada 4 golongan manusia. Entah lagi awak tidak kalau nak lagi ompit model. 1, talil Quran, orang yang suka baca Quran. Aku belum surga. Ibu dah berapa juz malam jiwali? Kalau ada yang khatam
Al-Quran kok salah setahun dapat tengok. Kalau Al-Quran Bapak Rosin Al-Quran tadi kiwa dalam bahasa Uwi guys. Tidak membaca. Masuk Ramadan ibu tadi berniat, ya Allah ya Rob, saya berniat tahun ini selama Ramadan dapat aku khatam Quran 1 kali besok ya Allah. Semangat ibu tadi. Alhamdulillah Ramadan masuk. Malam pertama Ramadan dia tadarus di rumahnya selesai 5 halaman. Malam kedua 4 halaman. Malam ketiga 3 halaman. Malam kedua 2 halaman. Malam selanjutnya hilang halaman sudah. Semangat awal ada, tapi mulai lo masuk tinggal nyawa ke kan cino tuh semangat iman duit tiba melonjak, masya Allah. Sudah tuh cino itu Ramadan awal. Pertama luar biasa iman awal. Baca Al-Quran suka, tapi perlahan-perlahan dunia masuk lagi, sehingga kuranglah istiqomah. Yang perlu istiqomah, Al-Quran istiqomah, sholat istiqomah, ibadah istiqomah. Itu yang diinginkan oleh Allah. Maka yang suka baca Al-Quran inilah nanti yang pertama yang dirindukan oleh surga. Bapak Ibu, jangan awalnya surga rindu kepada orang yang suka baca Al-Quran. Masya Allah. Jangan tinggalkan Quran lain-lain 13 hari lagi. Manfaatkan Al-Quran itu dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasa. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Jangan engkau mengira bahwa alif lam mim itu adalah satu huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Kalau engkau baca 1 huruf dari Al-Quran, pahalanya 10. Alif lam mim dia coba. Lah 30 pahala. Alif lam mim 30. Alif lam shad 30. Apa lagi inna atina. Alif lam mim zalikal boleh kacau tu. Kok lupa bono ibu lagi nomor tolong mak ni boleh itu. Minggu Al-Quran. Kalau udah minggu umum nggak masalah, tidak masalah. Baca jahitnya ngapal, ina apaina. Memanfaatkan Al-Quran dari Al-Quran. Yang rasa cintanya kepada Al-Quran. Kok tidak hafal tentu terjemah tidak masalah, tidak tentu tafsir tidak masalah. Tapi lawak baca cinta Bapak Ibu dengan Al-Quran, maka itulah yang dirindukan oleh surga. Kini itu yang hilang Bapak Ibu yang berbahagia. Ya. Itu yang hilang dari umat Islam. Dari awal kok ini sewa Al-Quran kadang-kadang dakwah sentuh leh. Maaf Bapak Ibu yang berbahagia, datang besok orang dakwah ke sini, jubah ompeng macam lili iba, sorban luar biasa. Datanglah ke Masjid Al-Hidayah. Datang ke Masjid Hidayah, ceramah di depan Bapak Ibu. Dia hafal 30 juz Al-Quran, terjemahnya paham, tafsirnya paham, asbabun nuzulnya paham, semuanya paham. Masya Allah, dakwah sudah tua pun mau selesai dakwah. Bapak Ibu yang berbahagia, aku datang kemari adalah menyampaikan bahwa saya adalah Nabi ke-26. Ibu tengok Nabi apa tengok? Enggak ada. Hafal Quran dia Bu. Hafal Quran dia Pak. Awak dah hafal dah Pak. Level kul ini. Kul huwallah. Kul ya. Kul ya sekali-sekali. Itu kodok sosial. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budu wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana uang tadi hafal 30 juz awak itu level awak datang aku jadi nabi. Makanya Bapak Ibu, awak dah hafal, maka masih ada waktu buat kami untuk tafsir Al-Quran
mendelungan tasin Quran. Lagi Al-Fatihah kalau elok baca, kok topik beko sembahyang zuhur asar tak masalah Pak. Untuk aja gitu mawaknya. Tinggal dalam maghrib nama irama gitu. Nak jolek makanya tasin. Cintai Al-Quran itulah orang yang diinginkan oleh nuzul Quran oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk ke dalam hati awak. Ya. Datang orang kini sekarang sudah hebat-hebat Bapak Ibu yang berbahagia. Bapak banyak ngaku jadi nabi. Kenapa? Karena orang menyatakan menafsirkan khataman nabiyyin ditafsirkan oleh orang maknanya adalah cerdas. Maka masih ada nabi setelah Muhammad. Banyak nabi ini Bapak Ibu. Di Jawa Masya Allah Lia Eden mengaku menjadi nabi. Masuk penjara 6 bulan. Keluar penjara tidak lagi mengaku jadi nabi, mengaku jadi malaikat Jibril. Bayang, untung bawa ngaku jadi Jibril, kok ngaku jadi Israel? Awak-awak bukan ini. Masya Allah, Bapak Ibu yang mulia. Itu pertahanan iman, pertahanan iman kita. Maka bagaimana caranya mempertahankan? Kalau kita nuzul Quran koha, cintai Al-Quran, jangan ditinggal boleh, dibaca lah. Ya, paling tidak walaupun awak tak boleh terjemahan Al-Quran, suka jawab membaca Al-Quran, itu sangat luar biasa. Kenapa? Bapak Ibu sekalian, ikut kedatang di sini, kedatang balik jawab. Inni a'taitu ummati Muhammadin nuraini kaila yadurruhum zulmatani. Kata Nabi Muhammad dalam hadis kursi disampaikan oleh Allah. Sesungguhnya kata Allah, aku berikan kepada umat Muhammad itu 2 macam cahaya. Dikasih oleh Allah kita 2 macam cahaya agar terhindar dari 2 macam kegelapan. Mana? Yang pertama nurul Quran, cahaya Al-Quran, menjadi syafaat bagi orang yang suka membacanya. Yang kedua apa? Nurul Ramadan, cahaya Ramadan. Orang dikasih oleh Allah 2 cahaya itu agar mereka terhindar dari macam 2 kegelapan, yaitu zulmatul qabri wa zulmatul yaumal qiyamah, kegelapan di alam kubur dan kegelapan di padang mahsyar hari kiamat. Siapa yang datang ini? Yang suka dengan ini? Center Bapak Ibu di akhirat, center awak di alam kubur adalah Al-Quran. Maka jangan tinggalkan, karena ini yang dirindukan oleh orang surga. InsyaAllah Bapak Ibu yang berbahagia. Maka kalau ingin masuk surga, ini kuncinya yang pertama. Inilah malam 7 boleh Ustaz, masih ada Bapak Ibu kesempatan. Sebetulnya kalau diwiridkan waktu malam pertama 4 halaman setelah 2-3 halaman setelah pada sholat zuhur, sholat wajib, itu pas Al-Quran terakhir malam ke-29 selesai. Nah, tapi walaupun akan khatam, ulang balik, insyaallah Bapak Ibu. Tadi Quran suka membaca Al-Quran, apalagi awak dalam rangka nuzul Quran. Nah, itu Bapak Ibu yang berbahagia. Itu yang pertama dirindukan oleh surga. Nah, yang kedua, siapa yang dirindukan oleh surga itu? Wa mut'imil ji'an, orang yang suka memberi kepada orang yang membutuhkan, orang yang suka sedekah, orang yang suka memberi. Nah, itulah orang yang dirindukan oleh surga. Makanya awak tadi di awal membuka, jadilah kita orang yang dititipkan, jangan jadi orang yang menitipkan. Kalau orang yang menitipkan, maka orang mudah. Tapi kalau sadar bahwa kita dititipkan oleh Allah dengan sedekah-sedekah kita, apalagi di bulan suci Ramadan, wallahu yudha'ifu liman yasha'. Itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, suruh sedekah, ya. Bapak Ibu beli kola kacang hijau. Diantonkan tetangga beli kola pisang. Anton lo dek ibu mantan kola kacang hijau. Kecil itu Ramadan mantap. Sino tu ndak ani be Ustaz, si kola bibi kolak sodo Ustaz. Ndak lewong kan mane mole, akhir katu suwe. Kali berbagi Ramadan itu indah, Ramadan itu luar biasa. Tadi lo saksikan dulu sampai sonangan tidak sebenarnya cumalah ndak lain selewo kok nak baca
Bapak makan biasa tak nampak makan biasa, tapi ketika sedikit rami kita makan, silaturahminya hebat, maka dia menjadi luar biasa. Nampak silaturahmi wa amin ya rabbal alamin. Masya Allah, suka memberi sedekah itu. Bapak Ibu yang apalagi di bulan Ramadan, Masya Allah, ya, Masya Allah, kalun piti, kalau tak piti kau 20.000, 50.000. Aduh, bapak di aduh masa diku sebelah, kalau dia siku mas sebelah kanan mah masa ditakwaku yang gua dan fakon itu tak boleh agak siku. Jadi sulah di uang yang gua meminta dari hati ke hati. Jadi pas meminta dari hati berjalan kotak tu bang. Jalan sudah itu aduh nampak dia gua apa di subi di sekitar abang tu lagi gua. Loyo memilih piti dalam saku. Dalam saku banyak piti. Tukau main bulik tu, tukau 20 bulik tu, tukau 50 loyo sampai tukau siang tu ibu ni, tukau satu. Oh kok samsu sarungkuin. Dek memilih piti laponnya banyak dia pak tadi. Pertama ugi, oh kok samsu patah. Nyesong. Saku sompi papilyo piti mo ibu taku payah macay tadodo alabu apo tu karton lu kamu ko inyo ada papilyo lah papilyo lah tukau siya masuk tukau sapi masuk untuk dia pak tadi lah nak jambi tak mungkin lah nya ulang ambil terompa sobok je kawan biasa penggolak apa dulu. Aku nak golak. Aku sudah bapak nak pak golak pulang lah. Bajur, nak lo makan di Ustaz tadi. Lain, tu pun nak pak ngisi juga kami lah. Apa masalah? Ini kan, bukan apa tadi? Salah cabut. Ada Masya Allah. Bagusnya, dia kalau Ramadan kau ya. Coba lagi kalau babi kebaikan bapak ibu, kebaikan wajib Ramadan bapak halo. 10. Manja ambil hasanah. Siapa yang berbuat kebaikan maka diberikan oleh Allah 10 pahala. 1 kebaikan. Ramadan tak 30. Itu di bulan Syawal ya. Di bulan yang lain ya. Tapi Ramadan tidak 10. Tapi lebih dari itu diberikan oleh Allah. Makanya Bapak Ibu yang berbahagia, sedekah-sedekah, infak-infak apalagi kita berikan buat orang-orang saudara kita yang sudah meninggal dunia, Masya Allah itu. Jadi orang yang dirindukan oleh surga itu adalah orang yang suka memberikan sedekah, memberikan infak, memberikan hal-hal tentang harta bendanya, pasti dirindukan oleh surga. Pak, Laila, alhamdulillah. Besok di akhirat tu ya, bombe bacawi masuk surga, bombe. Kumawi. Mudah-mudahan kita masuk awal, amin ya rabbal. Yang pertama, yang boleh masuk surga itu adalah orang yang sudah naik haji. Hajinya mabrur, maka datang kepada Allah. Ya Allah, kami dulu yang pantas masuk surga. Harga mahal menuju Makkah, mahal menuju Madinah. Kami yang pantas masuk surga. Haji kami mabrur ya Allah. Lalu Allah tanya, dari siapa ilmu haji itu didapat? Dari para ulama. Berarti alumni kau masuk surga dulu. Jangan kalau bagi-bagi yogi, jangan kalau lu enggak. Berarti ku dia lu masuk sih. Cuma ke dia. Lalu datang pula orang berjihad ya Allah. Kami dulu ya Allah yang pantas masuk surga. Kami dulu dikuburkan tanpa memakai kapan. Ini darah saksinya. Kami sudah membunuh banyak orang-orang non-muslim, orang kafir. Kami yang pantas masuk surga. Apa kata Allah? Dari siapa yang berjihad didapat? Dari ulama. Berarti lebih kali jadi masuk. Siapa yang model? Para ulama. Datanglah suatu syekh Allah yang mengajarkan kita sholat, mengajarkan ilmu datang. Silakan masuk ke dalam surga kata Allah. Tapi si itulah hebat ulama tadi. Apa ini? Ya Allah ya. Tidak pantas kami masuk surga pertama. Kenapa? Ulama kok. Kalau Nabi Muhammad dulu mensyiarkan Islam, kalau tak ada harta Siti Khadijah, kalau tak ada harta Utsman bin Affan,
Kalau tak ada harta Abu Bakar, harta Utsman bin Affan, sahabat-sahabat yang kaya yang menyerahkan semua hartanya kepada Nabi, maka Islam tak akan berkembang. Ulama juga demikian, bikin pesantren para ulama, mendidik dengan ilmunya, datang ustaz-ustaz pengajian. Kalau tak ada connectivity, para dermawan, maka kata Allah, silakan masuk surga dulu para dermawan. Ini nyoba kombang agama. Ini nyoba kombang agama dia ulama, dah boleh ikut. Maka orang-orang dermawan lah dicari oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang yang menyumbangkan hartanya di jalan Allah yang dicari. Maka itulah yang dirindukan oleh surga. Barulah masuk yang tadi. Tapi yang salah haji menjadi orang yang haji jadi orang dermawan. Atau belum jadi orang yang berjihad jadi orang dermawan. Para ulama menjadi orang dermawan. Jadi semuanya kuncinya adalah dermawan. Maka itulah yang dirindukan oleh surga. Masya Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga yang dirindukan oleh surga itu adalah wahafizul lisan, orang yang suka menjaga lidahnya. Wah, nyum memang disiko-tiko mewah itu. Apalagi di bulan Ramadan, kok tapi untuk tuh menghalu daripada punya uang. Nah, itu kan itu loh. Untuk diam lebih berpahala daripada menceritakan orang lain. Kok ibu suka ibu menonton gosip pagi-pagi hari atau siang di TV? Biarlah sama Ramadan angkat dulu. Pada hilang pahala puasa awak deh. Kalau biasa ibu-ibu suka macam-macam juga, Ramadan angkat dulu. Kenapa? Kalau Ramadan sesuatu tidak bermanfaat, maka lebih baik diam, kata Nabi. Berarti untuk itu jadi pahala. Tapi jangan losok, untuk mah berpahala di bulan Ramadan. Asal sapu deh kawan, kemana kak? Tidak menyawak-nyawak uang lah dulu. Jadi jaga lidah, jaga. Wahafizul lisan, jaga lidah. Karena dengan lidah inilah kadang-kadang yang mampu puasa awak selesai, tapi pahalanya hilang. Hati-hati, jaga lidah, insya Allah aman, dirindukan oleh surga. Dan yang keempat adalah as-shaimin fi syahri Ramadan, orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan, orang-orang yang menginginkan Ramadan yang hebat, Ramadan yang paling dahsyat. Maka kuncinya Bapak Ibu yang berbahagia, nuzul Quran awal malamku adalah yang inti bono yakinkan kembali dengan Al-Quran ku mantap ini awalnya. Ya, dengan Al-Quran ku mantap luar biasa. Maka kalau Bapak Ibu nawana, anak hati-hati jangan sampai anak awak tidak pandai tulis baca Quran. Ibu bakal jujur bawisuk, Bapak Ibu apa-apa mencengat kado hebat awak, tapi anak awak besok tak tahu dari Al-Quran, berbahaya. Bapak Ibu yang berbahaya. Nyu besok tu ya di kantor kuadu kan di dua pintu sudah libat. 2 pintu. Pertama pintu nikah muslim, yang kedua pintu nikah non muslim. Tapi anak awak sudah pada ngaji nak menikah lope ke kantor kuah. Coba baca ayat tu ndak yuk, baca surat tu ndak yuk. Apa pak kuasa ke pintu tengah nikah? Itu ke pintu tu lah nikah. Jadi apa Al-Quran? Masya Allah Bapak Ibu yang berbahagia. Penting tak Al-Quran? Sangat-sangat penting. Ya, ikuti dustur rawa. Maka ingat, ketika Nabi Adam alaihissalatu wassalam dia datang ke surga dengan Siti Hawa, apa kata Allah? Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Wahai Adam dan Hawa, tinggallah kamu di dalam surga. Wala taqrabu hadhihi syajarah. Tapi ingat, jangan dekati pohon itu. Syajarah pohon itu dalam apa nama kata-kata kiasan. Syajarah itu bukanlah awak ciptakan buahul gina awak tentunya dulu, bukan semacam buah-buahan, tapi makna syajarah itu dustur undang-undang. Adam tinggal dalam surga tapi jangan di pohon itu, artinya hidup itu perlu undang-undang. Dustur nama
maka Adam dan Hawa mendekati pohon itu, Allah marah karena Adam sudah berbuat zalim, sudah berbuat dosa, maka diusir oleh Allah langsung ke dunia. Agar apa? Agar Adam bertobat dengan dosanya. Apa undang-undangnya? Samu Jawa. Hidup di dunia tak bisa punya awak gitu. Perlu ada undang-undang. Apa undang-undang kita? Ke 30 juz kode undang-undang awal sebelum yang harus awak terapkan dalam kehidupan. Tidak bisa Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah aman bibi awak. Ya, insya Allah aman. Kalau yang berpegang teguhnya Nabi Al-Quran, aman bibi awak. Tapi kalau Al-Quran diabaikan, ibu-ibu nak suku baca Quran apa-apa nak suku baca Quran, anak awak lagi masya Allah, maka azab akan datang ke awak. Ibu awak nak elok oleh. Kenapa? Karena undang-undang dakwah ini oleh undang-undang umat Islam itu adalah Al-Quran. Bapak Ibu kena kemana bawa ibu ini? Pakai awak samo ni pak. Orang so bawa samo pakai awak ni. Sama-sama aku pakai awak sama-sama PA. So bawa PA. Yang pertama anak-anak. Yang kedua abang-abang. Anak ketiga ayah-ayah. Anak keempat atu-atu. Kalau ayat pertama anak-anak, coba tengok anak. Nah, semayang lalu juga ini. Kadang talai tidak guys. Nah, anak-anak wajar atau enggak? Wajar anak-anak loh. Masuk ke abang-abang kelas SMP sekolah, MTS sekolah lah apa baca Quran semayang lah, lambe juga. Jangan balap yuk, balap dia ganti-ganti juga dah. Anak-anak remaja abang-abang bau lagi semayang abang-abang bau belajarnya. Udah tuh anak ketiga ayah semayang lah, wajar dulu. Dan aku anak baca Al-Quran wajar dulu. Enggak lah ayah aku lagi nang kompek atu lanokik magori, Olu dia pakai kain sarung leh, olu dia pakai kain solat leh, pataku cucu su, nak kamanu itu leh, nyapu awak, olu leh. Bapak Ibu yang berbahagia, maka kalau sampai di situ awaknya itu yang diberikan oleh Allah. Padahal tadi ada orang-orang yang dirindukan oleh surga Allah. Yang pertama adalah orang yang suka dengan Al-Quran. Maka yakinkan dengan Al-Quran itulah nanti yang akan jadi sinar dalam kubur kita, yang menjadi penyelamat saat Bapak Ibu nanti di padang mahsyar gelap kita di padang mahsyar tak tahu arah dan tujuan. Al-Quran datang memberikan syafaat kepada orang-orang yang suka dengan membacanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, tidak ada kata terlambat. Ustaz kami laku Ustaz, Bapak itu kami lena bacaan kami, tidak ada kata terlambat. Kami laku Ustaz, Bapak itu kami nak hafal Quran lagi, tidak ada kata terlambat. Ya, latihan apalagi kita laki-laki kita jadi imam solo. Jadi ada kawan nambah dulu Bapak Ibu di sini tuh sekolah sama sekolah lah kami pesantren. Kami tamat 7 tahun, ini tamat 2 tahun Pak. Nggak tolong ya. Maka sopi tamat 2 tahun. Tapi walaupun 2 tahun Pak sampai di kampung, masya Allah jadi ustaz kodam dia. Jadi ustaznya Pak walaupun 2 tahun sekolah pesantren, agar jadi ustaz di kampung, tentu banyak ibu-ibu kasinan. Kalau zaman dulu kan ibu-ibu kasinan ke ustaz Pak. Dulu, ya. Akhirnya menikah dia jadi ustaz. Tentu harapan minggu dia ustaz kete, maka berumah tangga, boleh jadi imam di rumah. Kan itu tujuan, bisa jadi imam ayah dan mama itu tadi di rumah. Lah seminggu berumah tangga, disuruhlah minanku tadi Bapak Ibu jadi imam. Sholat maghrib itu pertama kawan aku tadi. Allahu Akbar. Yang kadang ayah mintunya itu kan ingin jadi imam di tes sholat maghrib. Ya, Allah
Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Wa sholli li rabbika wanhar. Inna hadis kosek tiba di inna tadi bongan untuk laki jelakang tidak bertolong deh nantu tadi bah alalen apa salah tolong minantu lah ina dua kali minggu nak tolong deh tentu kau mak nantunya di mam tadi lagi tahu ini deh tak leh nolong lah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Habis semayang nak nolong-nolong jadi semayang nolong-nolong ya. Dari minanku pun indah lo takonang lo ayat ni mah karena itu ndak lewang nolong di ayat kau junjil le tak junjil maka ina apa ina jadi kadang-kadang hilang dua kawan apalagi lalope ke dalam Al-Quran yang panjang-panjang ini maka jangan pernah taksin Quran jangan pernah lagi kok laku bonawa ada waktu memanfaatkan masjid untuk taksin Quran. Kenapa? Karena bapak ibu kita laki-laki kami laki-laki adalah imam dalam keluarga kami tongku bako kanaca kita boleh baca bacaan awal Al-Fatihah dan ayat-ayat biarlah yang pendek-pendek untuk topik makhraj huruf sodo itulah yang akan kita mati besok bapak ibu nak yang lain mudah-mudahan berkah amin ya rabbal. Jadi momen nuzul Quran ko bagi awal dia yang ulum Al-Quran selama Ramadan ko terabaikan musama-sama masih ada waktu tidak ada waktu terlambat kata terlambat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semangat selalu Bapak Ibu yang berbahagia. Ramadan tinggal beberapa hari lagi. Perbanyak iktikaf di masjid. Jangan tinggalkan masjid kita. Kenapa? Karena Ramadan itu yang paling banyak pahalanya adalah di akhir Ramadan. Manfaatkan dengan itu dengan baik. Mari kita tutup dengan doa. Sudah lewat 1 jam lewat. Ya, kita tutup dengan doa. Pertama, kita menginginkan kepada Allah semoga semua dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua barokah Ramadan dan itu nanti berakhir Ramadan seperti bayi yang baru dilahirkan. Amin ya rabbal alamin. Khususan di haji ini kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinika wa ala ta'atika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani was salamati wal islami wat taufiqi lima tuhibbu wa turda rabbuna wa rabbukallah. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani was salamati wal islami wat taufiqi lima tuhibbu wa turda rabbuna wa rabbukallah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba abaina wa ummahatina wa li ahli baitina jami'an wali masyayikhina wali asatizina wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wa nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wa nar. Allahumma tawwil umurana bi ta'atillah wa bi ta'ati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Inna wa minkum.
Demikian Bapak Ibu yang berbahagia, mudah-mudahan kita istiqomah sambil menunggu Ramadan. Kalau ada salah dan khilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.